Baik, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Hari ini tepatnya pada tanggal 20 Juli tahun 2020 kita bertemu kembali dalam kesempatan yang baik sekalipun kita lakukan secara daring. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Kita masih di tema yang pertama tentang selamatkan makhluk hidup dengan subtema yang kedua, hewan sahabatku. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA dengan KD31, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan hewan. Anak-anak sekalian, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Nah, berbicara mengenai perkembangbiakan berarti kita berbicara tentang kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangbiakan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan terdiri dari dua cara. Yang pertama adalah dengan cara generatif dan yang kedua dengan cara vegetatif. Baik, perkembangbiakan hewan itu terdiri dari dua cara. Yang pertama dengan cara generatif dan yang kedua dengan cara vegetatif. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai cara perkembangbiakan hewan dengan cara generatif. Anak-anak sekalian, apakah anak-anak kami masih mengingat tentang definisi daripada perkembangbiakan secara generatif? Baik, perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui pembuahan sel jantan dengan sel betina. Ada tiga cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama dengan cara ovipar, yang kedua dengan cara vivipar, dan yang ketiga dengan cara ovovivipar. Sekarang kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan hewan secara ovipar berarti perkembangbiakan hewan secara bertelur atau dengan bertelur. Contohnya ada apa? Contohnya ada ayam, contohnya ada bebek, contohnya ada burung. Yang kedua, perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar berarti perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan ataupun beranak. Contohnya apa? Ayo. Contohnya ada kuda, contohnya ada kambing, contohnya ada kerbau dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, cara perkembangbiakan hewan secara generatif adalah ovovivipar, di mana ovovivipar ini adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan dan bertelur. Yaitu apa? Ada kadal, ada ular. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pembuahan sel jantan dan sel betina atau tanpa melalui perkawinan atau yang sering kita sebutkan dengan istilah aseksual. Nah, anak-anak sekalian, perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah dengan membelah diri. Nah, dengan membelah diri ini biasanya dilakukan oleh hewan bersel satu. Contohnya apa? Contohnya ada amuba. Kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi atau pemotongan bagian tubuh. Nah, fragmentasi ini adalah cara berkembangbiakan hewan atau cara berkembangbiak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuh untuk membentuk organisme baru yang dilakukan oleh hewan tingkat rendah. Contohnya apa? Contohnya ada planaria ataupun cacing pipih. Kemudian yang ketiga dengan cara tunas. Nah, tunas berbentuk dari dinding induk yang menonjol. Contohnya apa? Contohnya hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra dan anemon laut. Baik anak-anak kami sekalian, sebagai LK yang pertama untuk KD31, anak-anak kami diminta untuk menuliskan contoh-contoh hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya bagi kehidupan. Baik anak-anak kami sekalian, sebagai LK yang kedua adalah tuliskan dan jelaskan cara-cara perkembangbiakan vegetatif pada hewan dan berikan contohnya. So, finally,
I would like to say thank you very much and thanks for watching. Don't forget to subscribe. Horas!